Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada malam ini kita kembali melanjutkan kajian yang kita pelajari dari masalah al-azkar, yaitu zikir-zikir, atau dengan bahasa kita zikiri yarega rampi-rampina pengelola ta'ala dua nabita berdasarkan hadis yang disampaikan oleh para sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala, dari Abu Dzar semoga Allah meridai, ia berkata, qala li Rasulullah, bersabda kepadaku Rasulullah, ala ukhbiruka bi ahabbal kalami ilallah, maukah aku kabarkan kepadamu suatu ucapan yang sangat dicintai oleh Allah. Inna ahabbal kalami ilallah, sesungguhnya yang ucapan yang paling disenangi, ucapan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi, ialah maha suci Allah dan memuji kepadanya. Riwayat Muslim. Jadi rilana ye hadisna Nabi sallallahu alaihi wasallam nafan nesai lauri di mana lauri ummah. Di makedan itu melok pegau berita yang urampe-rampean yang itu sewa ada temakai na pujin na Allah Ta'ala na rektori fuadai. Tentu para sahabat temaka kekelana amelokenna miseng irende pak berita na suruna Allah Ta'ala. Nah sahabat melok ki ada wadim bertan apa boleh deceng si bawa apalan deceng Allah Ta'ala. Nah jadi maka dari Nabi ta inna ahabbal kalami ilallah, nah iya ada kaminan napuji Allah Ta'ala lauriatanna ya nari itu rifuadana subhanallah wa bihamdi. Jadi itu nama mata pada hadis purai berampir yolona. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ada beberapa kalimat nareko iaro kalimat temaka lomong ngari tampe. Temaka gampang nari bahasa. Iya kia mata nilai apalan na sesena pengalatan nareko ipapolo. Pada Tuhan narampe hadis selanjutnya yang disebutkan dari Ibnu Malik. Wa an Abi Malik al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, dari Malik al-Asy'ari semoga Allah meridai, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, at-tuhuru syatrul iman, kesucian itu adalah setengah iman. Jadi kebersihan adalah setengah keimanan. Walhamdulillah, dan ucapan alhamdulillah tamla'al mizani, memenuhi timbangan. Wa subhanallah, dan maha suci Allah atau ucapan subhanallah. Walhamdulillah tamla'ani, keduanya memenuhi timbangan. Au tamla'u ma bainas samawati wal ardh, atau
timbangannya sepenuh langit dan bumi. Jadi ini ada peredam kadang dua ada temaka ringanna di pau, temaka gampangna niki amatane timbanganna di sini penolata. Matande nilai apalanna narek di sini dibaca di puale rodai. Arilanna siap deseye maka da sinabita at-tuhuru syatrul iman. Nah iya rolia sehingga apa cinga si tengane tepe. Karena sangat menentukan. Bahkan di dalam hadis yang lain dikatakan bahwa al-salatu miftahus salatu, kunci salat itu adalah kebersihan. Betana ia menentukan diterima sempajata tergantung di apa cingeta. Boleh lihat besok marajaya, ya lihat besok baik cuek. Ya. Jadi selama kita tidak dalam keadaan tidak bersih, maka salat itu tidak akan diterima oleh Allah. Nah, sabah alena pak koncin, alena pokok, fondasin, dasar ada sehingga bertanah pak kasiwiyah. Jadi nala ni bertanya pepatah makada iman itu adalah kebersihan itu adalah sebahagian dari iman. Sangat menentukan sekali. Jadi perlu daripada tanah dibahas di pada saru apa ciket tak beriyo riwatutan di pakulena dan tengah sempaja. Nasabah dingin nasabah di sempajat tadi nasah. Korek nasah berarti dek diterima dek gagah palan. Jadi walhamdulillah si bahwa ia ada di badan alhamdulillah makutofaro subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah ya riwa kulik-kulik kerana bita tamla al-mizan ia normal sabari na matana timbangan na amarata na rekoti di puada. Di puada ada dua kalimat. Sekarang itu saya atau katamla umabaina samai wal ard. Ya rega ucapan alhamdulillah subhanallah dan alhamdulillah ibarat memenuhi langit dan bumi. Bertanam apalan luar biasa. Dek non nilai nasabah warampa materi nasabah iro apalan biarangi pun Allah Ta'ala tidak bisa ternilai dengan pahala, tidak bisa nilai dengan harta benda. Nasabah sasaran nama pasalama di akhirat. Nah iro waramparangnya boleh saja mencari fitnah miloridi. Boleh saja nanti di akhirat mencari balik di seseta. Boleh nari patuju memang. Di bertanya dimanfaatkan, digunakan kepada hal-hal yang bermanfaat dan jalan-jalan yang diridai oleh Allah. Kemudian seterusnya lagi. Wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala dari Sa'ad bin Abi Waqqas pernah ja'a Arabiyun ila Rasulillah, pernah datang seorang Arab Badu kepada Rasulullah. Kalau Arab Badu itu adalah Arab pegunungan, tidak tahu adab-adab perkotaan, jadi istilahnya Makassar, makurang ampe-ampe Makassar, biar Arab Pak Buru'e. Tapi disebutkan bahwa kalau dia katakan ja'a Arabi berarti itu adalah sasaran ucapan Nabi adalah orang-orang Badui, orang-orang yang ada di pegunungan hingga di lereng-lereng gunung di daerah Saudi. Faqala lalu dia mengatakan, "Allamani kalaman aquluhu wahai Rasulullah." Ini kedatangannya untuk belajar.
Jadi boleh diburu main atau katungkai lo mak guru di nabi tamilo fatwa. Mak guru dia sengi ajaran-ajaran agama. Pak disenan ada sengi agama. Dari waktu makna ni, alimni kalaman aku. Ajarkan aku wahai Rasulullah sesuatu yang ucapan yang aku bisa ucapkan. Kala Nabi mengatakan, La ilaha illa wahdahu, la syarikalah, Allahu Akbar, kabiran walhamdulillahi katsiran, wa subhanallahi rabbil alamin, wa la hawla wa la quwata illa billahil azizil hakim. Jadi, beliau diajarkan oleh Nabi. Nabi mengatakan, ucapkanlah kalimat La ilaha illallah wahdahu. Tiada Tuhan selain Allah sendirinya, tidak ada kongsi baginya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar kabiran, Allah yang Maha Besar kekuasaannya. Walhamdulillahi kasiran, dan segala puji bagi Allah banyak-banyak. Wa subhanallahi rabbil alamin, dan maha suci Allah yang pemelihara alam. Wala haula wala quwata illa billahil azizil hakim. Tak ada daya dan kekuatan melainkan kepada Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kala ia mengatakan fahaulai li rabbi. Wa mali kala kul Allahumma ghfirli. Lalu mengatakan li rabbi, kepada Tuhanku. Wa mali, untuk apa bagiku? Kalakul. Nah, jadi apa yang harus saya katakan kepada Tuhan? Nah, sekurang-kurangnya kalau kalian katakan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kalian ucapkan? Nabi mengatakan, Allahumma ghfirli warhamni wahdini warzuqni. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, tunjukilah aku, dan berilah rezeki kepada aku. Jadi yesi wae Arab Pak Bulu. Lau mak guru ya gamai di kota ya. Diolona nabi tamakre surona la tala Pak guru kasih. Ada ya siti najai upu gaya de siu barau dinge upu ada. Ya. Jadi di Pak guru di nabi. Maka ucapkanlah kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarika. Wadalah pendek kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarika. Allah kulik-kulik. Itulah yang harus kamu ulang-ulangi. Nah, akhirnya bertanya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada temaka palunna bertanya ulang-ulang. Ibu ada. Nah, sabak yale mancaji bertanah wacapuran ada di sesena tawairu emate na puada bila ida Allah wa ta'ala syarikalah engka jamina pore Allah ta'ala tama surga. Tentu elok bertanam bahasa ngiro kalimat la ilaha pada akhir hayat kita tidak mungkin bisa kita ucapkan kalau dek metode di biasa waktu tak turidi. Waktu tak sehat, waktu tak dalam keadaan kondisi lapang. Mesti dipakulik-kuling. Dipancaji kiriwada latihan. Kita mengulang-ulang itu ucapan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ini. Maka dasar makanya Nabi engkau desa perintah maka laki nu mau takut. Terkingkalah orang yang akan orang matimu. Ini kata-kata mau takut diartikan dengan kalau bahasa Arab diarti fil madi. Gaul lalu. Berarti kau iya mirohat desa dibaca surah fil madi apa dibaca? La ilaha illallah. Ya natu Nabi sangka tahu mata lakin di asetna kumuruna kepada lemah. Maka nama corona sahabat. Napa nama guru redel tahun mati.
Kuratanai ko malaikat mungkar maka dia fahamu biye pawi. Pawi aja. Ini jawabannya. Berarti nafaguri tomatin. Mage na sabak mare apahangan dirana bertanda kalimat tadi lakinu mau takut dengan kalimat fil madi dalam bahasa Arab. Gaul lalu. Iya kia kuia miruhat desa di bahasa. Ya, dek dulu pasalir pakai 7 dan dulu sabak tomati mereka difaguri. Tapi yang kata siro miruhat desa selanjutnya maka dia mangkala la ilaha illallah fi akhiri kalani dalajan. Nah niga mampu ya niga baule wadai kalimat la ilaha illallah napa mesu nyawana mesu roda disujami mata surga. Jadi yang dimaksud talqin di sini adalah orang yang hampir mati dalam sakarat. Nah sahabat ketua sakarat tu tahu istilahnya dek na Malaysia paling ngerangi si baliman itu paling ngerangi. Biasanya sakarat kemabukan. Yaitu elo mati itu, mapare itu mabuk. Manu talingat, manu bertanda tak kalupa. Maka di situlah kita dituntut untuk mengajarkan mereka, mengingatkan. Jadi kalau kita orang-orang biasanya, orang ahli ibadah tentu hanya kita mengingatkan mereka. Nah, sahabat biasa tak kalupan apalau pedik narudende palau sesana restana dia sehingga sakarat sehingga dia tidak mampu mengucapkan. Biasa nalupai. Nah, sahabat nares akan resta iwatun dan akan nabatan biasanya sakarat. Maka itulah disunatkan untuk kita mengajak. Kita mengingatkan orang-orang yang hampir mati. Orang-orang sakarat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nale pacar pura kalimat la ilaha illallah iya ronas kabari na lalengi tama surga. Tapi biasa tu bengkat betanda biasa tu heran. Ya ada keanehan. Orita yang kadang-kadang tahu dia nang kada sembahyang. Dia nang kana tunduk tu hadita dalam abad berjama. Kau hai mas sembahyang paling Allah memang lepas. Ya rega lai maju mak kude kalau mu sisanya lo mati ai lopo pa kalimat la ilaha lopo kalau miti ayat dewa tada nama sabab kalau deh malopo la ilaha nekia deh na sempat rapi kim bahasa la illallah raya pada gende na sokku betanda sada nari aku genna sasok cara tak di balen tu pakai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau la ilaha illallah pakai pada nak tu kesipai pangan maka si tarekat nak lah apa elok kay mati lupa kalimat la ilaha malu memang kia dek na letuk tu maka la ilaha tapi di tangan yang mereka direndu nyawa. Jadi nak jajan rampi illallah nak. Agak betul nak la ilaha dia agak buang. Tidak ada Tuhan. Jadi mati di kawan kanan nak sakari bukan nak pengelola. Jadi itu bisa kita pelajari. Nah sahabat mereka tu kada makro itu. Tak kajian wah hebat banget. Nak kita dalam masa baca makjum cuma itu nangkan macam mana mati lupa la ilaha. La ilaha la illallah jadi mati asa dia sakari ke pengelola. Jadi seperti itu. Kemudian hadis selanjutnya lagi an Sauban radhiyallahu anhu kala dari Sauban semoga Allah meridai dia berkata kana Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sarafa min salati apabila dia berpaling dari salatnya. Kalau dia sudah salam, dia berpaling menghadap ke jamaah. Antara hikmahnya itu imam, supaya melihat semua jamaah, memantau jamaah yang hadir. Jika siro kasih jamaah yang hadir, kalau di gairo, betul nama lasa, itulah sebabnya.
Kaya robat tanah yang iko jamaah tetapi semua itu kaya jamaah tetap. Memang tadi narita. Ya, jadi kayak maturan kita magi kasih tadi ya mau ke malasa. Kalau leceh itu tujuannya. Atau ke mana dia? Ada dia luar negeri umpamanya dan seterusnya. Supaya kita tahu. Karena itu pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Nah, kemudian idza sarafa min salati istaghfara salasan. Kalau dia berpaling dari salatnya, dia istighfar 3 kali. Wakala dan bersabda, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Allahumma ya Allah, antas engkau yang memberi keselamatan. Wa minkas salam dan daripadamu lah keselamatan. Tabarak tama berkala engkau ya zal jalali wahai yang maha tinggi dan maha mulia. Kila li Allah wa ahadur ruwati al hadis. Kaifal istighfar kala taqulu astaghfirullah astaghfirullah. Dalam hadis yang lain dia bertanya bagaimana cara istighfar itu. Hanya apakah dengan astaghfirullah saja astaghfir. Jadi dia mengatakan bagaimana cara mengucapkan istighfar. Fakala Nabi mengatakan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ayat. Jadi astaghfirullah, astaghfirullah bisa juga ditambah astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu. Nah, tapi khusus bagi orang kalau kita sudah memberi salam, ya kita berbalik lalu kita astaghfirullah, 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 baru kita sambung. Ini Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali. Atau bisa kita membaca doa-doa sesuai dengan yang kita kebutuhan kita masing-masing. Maka dalam salat itu kalau kita sudah memberi salam, maka hubungan antara iman dan makmum sudah putus. Artinya kita diberi kesempatan berdoa masing-masing sesuai dengan doa kita, keinginan kita. Tidak dijamahkan lagi. Seperti yang biasa dilakukan waktu kita belum memahami. Imam membesarkan doanya lalu kita hanya tinggal amin, 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 amin. Tidak tahu apa itu. Ya. Jadi tadi cuma kayak agar ada betuanna illa doanna ifangina. Nah, makanya itu kita dituntut berdoa sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi tentu kita masing-masing punya keinginan, kebutuhan kepada Allah. Maupun mana harapan lauri pengalata aga harapan tadi kuat. Agar lauri pengalata tentu wana muda mila doang igaro ngomarin arengat pengalata ala jodoh magak. Tentu begitu. Ayam orang bertanya atau orang pakai tentu mata ibu kasih taringa dalil. Ya rega tahu sugi mila doan ibu kasih na tafati guna dalil or papidalin na urengit ka kung bahaya nan caji fitnah bahaya di situ. Tentu masing-masing seperti itu. Orang belajar tentu dia minta ya Allah berikan tambahkanlah ilmuku yang bermanfaat. Jadi masing-masing orang punya doa tersendiri. Makanya itu kita tidak jamahkan doa secara berjamaah. Bagaimana yang biasa kita lakukan. Sesudah kita memberi salam berarti iman sudah lepas. Makmum sudah lepas dari imannya. Nah, saat itulah kita dituntut berdoa. Nah, dan masing-masing ada orang yang punya pekerjaan, kesibukan. Tadi kalau umpamanya seperti di daerah lain yang kita biasa sampai di sana, seperti di Kalimantan, Samarinda, itu biasanya lebih panjang doanya daripada salatnya. Nah, tentu kalau terikat dengan itu bahwa iman dan makmum masih terikat dengan doa itu, mereka nak tahu punya kesibukan ya. Awak di bertanah. Padahal dia dikir ceramah ini. Kalau kan dia Allah Ta'ala fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi
wa battagu min fadlillah wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Narek kufuran mas tempaja. Tapi ini ayat ini khusus mengenai masalah salat Jumat. Tapi bisa juga semua salat. Kesempajan juga sempajan mutlak. Nah, narek kufuran mas tempaja. Ya, fantasiru fil ardi. Tatere laurino. Artinya bisa bubat dan mencari atau kembali kepada kesibukan-kesibukan kita dalam dunia ini. Wa wattagu min fadlillah. Sapa kifapilale narengi ku pangalata kai perintah terus. Jadi pura ki masembajang mangolo ri Allah taala. Kai Allah taala lasi ko sapa ki atum. Sapa ki sumber-sumber penghidupan. Jadi, tapi makanya Allah Ta'ala wadkurullah katsira. Riwatun mubajama, riwatun sibuk pakai gai ke hari ngeramu di Allah Ta'ala. Ayar hari ngeramu itu makanan buat itu dah. Kerja macam eloki majama. Umpamanya jama-jama tak matimba. Eloki matimba bismillahirrahmanirrahim. Bismillah berarti berpikirlah. Runtuh ki pangali alhamdulillah kasih pangali di runtuh marah. Itu kan. Semuanya itulah maksud daripada wadkurullah katsira. Di sirina jama-jama ta paya gai lalu paling rata di puangi. Nasaba iya itu biasa malele maseko-seko ya rega curan to de na ringeran di puangi latare betul na remaja jama-jama. Paga minareke untung. Saro ila sappa. Dia nak kena pakai sangka puang ni ko curang itu. Ya itu hari ini astagfirullah. Puraka mas tempajan ni mana situasi upugau kipapun. Itu mengingatkan kita. Jadi banyak-banyak mengingatkan. Maka ni Allah Taala la'allakum tuflihun. Komai gamui paring ramu di Allah Taala di lana betanda sampai jama-jama linomu insyaallah. Bahagia katu, selamat katu, saro mu katu. Mereka paling rata ibu ngelata, pas saro mu tu dan kangeta, saro mu tu ina sabah, mega mu tu jikir, tak paling rata di pengelata. Nah ini. Nah, kemudian, jadi ini dari Alimul Mughirah lagi, hadis selanjutnya. Awa anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anna Rasulullah kana idza faraga minas salati wa sallama qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima manata wa la yanfa'ul jaddu minkal jaddu muttafaqun alaih. Dari Mughirah bin Syu'bah adalah apabila telah selesai salat, maka ucapkanlah kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca wirid, artinya bacaan yang selalu kita baca. Jadi Allahumma patana dede Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kita tambah lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah la mani'a lima ataita, tidak ada yang mampu menghalangi apa yang Engkau telah berikan. Wala mu'tiya lima manata, dan tidak ada yang mampu memberi terhadap orang yang Engkau menghalangi untuk diberi. Wala yang fa'ul jaddu, dan tidaklah bermanfaat kemuliaan karena mingkal jaddu, daripada mula kemuliaan. Jadi maka si Nabi kita mereka pura ke masam pajak bertanah di pancaji bertanah wirid ya, tambah-tambahi bertanah pak bertanah wirita ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Nah, kalau bisa ditambah dihafal-hafal Allahumma la mani'a lima manatta lima ataita wa la mu'tiya lima manatta wa la yanfa'u jaddu minkal jadd. Kemudian selanjutnya lagi termasuk bacaan-bacaan wirid di sesudah salat dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu ta'ala anhu ma'annahu kana yaqulu dubura kullah salatin hina yusallimu. Ia mengucapkan di belakang tiap-tiap salat sesudah dia memberi salam. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu. Lahun ni'mah wa lahu fadl walahu sana al hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Kala Ibnu Zubair wa kana yuhallilu baina bihinna dubura kulla salasin. Nabi selalu bertahlil mengucapkan kalimat la ilaha illa itu sesudah salat sembahyang. Salat di belakang salat fardu. Jadi ini semua wirid-wirid. Artinya selain daripada yang mengandung nilai-nilai keyakinan untuk lebih memperkuat keyakinan kita, ditambah dengan doa-doa yang sesuai dengan apa yang kita maksudkan butuhkan ya. Jadi Pak doa nangire itu masalah tentu kerjaro kalau masing-masing orang punya keinginan tadi. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna fuqara'al muhajirin. Sesungguhnya dari Abu Hurairah bahwasanya orang-orang fakir muhajirin atau Rasulullah pernah datang kepada Rasulullah faqalu mengatakan zabahalu dusur bid darajati dula. Telah pergi orang-orang kaya dengan membawa semua kemuliaan wa naimil muqin dan kenikmatan yang tetap. Yusalluna maka manusalli, mereka salat sebagaimana kami salat, wa yasumuna kama nasum. Mereka puasa sebagaimana kita puasa. Walahum fadlu minal amal, tetapi mereka punya kelebihan dari harta. Yahujuna wa yatamiruna wa yujahiduna wa tasaddaquna faqala. Mereka haji, umrah, berjihad dan bersedekah. Kita ini tidak ada yang kita bisa lakukan ini. Jadi yang kasih di toka kelompok na toka sia-sia lauri Nabi tamakutana. Surah Allah Ta'ala. Nalamaneng ya parami adat birenge tosugi makere magi. Mapua ama sempajang itu mas sempajak toy. Mapuasa itu mapuasa toy. Masyidat kai ini makita ita. Dega maka dia sidatkan. Haji ke makita ita. Umrah makita ita ke dia nari oleh juga. Di mana nak? Nah, jadi makanya Nabi ta ala u'allimukum. Maukah aku ajarkan kepadamu sesuatu turiku Nabi iman sabab kamu bisa mendapatkan kemuliaan orang-orang seperti itu. Wa tasbiqu Nabi iman badakana mendahului orang-orang sesudahmu. Wala yakunu adun afdalu minkum illa man sana mitla ma sanatum. Dan tiada seorang yang melebihi kecuali orang yang melakukan sebagaimana yang kamu lakukan. Kalau mereka berkata bala ya Rasulullah. Qala tusabbihuna wa tuhammiduna tukabbiruna hal taqulla salatin salata wa salatina. Lalu Nabi mengatakan, ucapkan alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 37 kali sesudah salat. Kala Abu Saleh. Lama sudah angkaifiyat zikrina kala yakul subhanallah walhamdulillah wallahu akbar hatta yakul min kulluna salasin wa salasina muttafaqun alaih. Jadi ya rolende to kasih asje purai di badan di panimita kalau tu guruan ada ia wadinge mau puada wadi konrun tu pada kalau biram urun talaga. Saya ngadinda kongka
Na fugau ki pada tong fugau ya tapi nang kada nak den tamu trafik. Jadi Hurairah di padanya subhanallah. Subhanallah ya 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali sesudah salah. Ya ya daro. Hafal. Nah depe-depe itu sugi. Napel dapat mula subhanallah ada. Marepot mai kada nafal tu sugi. Alhamdulillah jadi disausi. Apa pasal Allah aku ini semuti. Ada to dan subhanahu wa taala itu sih. Ada to naga surah taala. Itu negara apa? Itu negara ada firat saya kasih. Ini to pakasih asi. Pakasih wa nasau to tahu. Makanya kita podang baraya lo pada itu sini isteng itu kan koto. Bini sebab kata di sini. Apalagi sahabat-sahabat Nabi yang memang kari falawat maka sugi tapi dia lebih memahami agama. Jadi makanya Nabi ta ya Hugau ni menurut kemampuan. Ia rende keadaan atau sugi. Wada hugau ini pada to den uparentang itu cek di alat biren yereng di Allah Ta'ala secara khusus di pon. Itu adalah suatu kebahagiaan, kelebihan yereng di Allah Ta'ala sampai megamu atau sugi tak lupa di Allah Ta'ala. Megamu to bertanda den pejabat malele tak lupa di puangnya. Megamu to bertanda to dia papinya madu perwat tapi yang lupai ki maringir teman lata. Jadi saya di ada gire, saya di farmasi, ini wengi bertanda dende to sugena sabah angkai bertanda dari to paham bila anda bertanda mai sehingga dia betul-betul ya beramal dengan sempurna nasabah didasari dengan ilmu yang dia miliki. Makanya itu perlu kamu belajar. Makanya rawat tanda dende papa guru dan lagi. Jadi yang rasa barang rasanya guru dek nawak di bertanda dek merasa mengingi tahu merasa bosan. Nah sabaya rawak guru ni memang perintah utlubul ilma fil mahdi lallah di perintah rawak dese. Pepatana bertanda dek kade tuntui pak disenenge mapa mula di tojak tadi pere-pere tagangkat tak mata marilana syarulita kau. Bertanda ya patina mati. Nah, perlu tema guru. Nah, ya ruang guru agama mau ki macam mau ki Kristen, bahwa semua roya. Tapi engkau kita tanda dendek sudah maring kalinga, ia rosia sudah maring kalinga apa kia pelafon. Dia sudah pakai apa? Tuhan disanya terkena luar biasa narengi pengetahuan disa macam ni. Tapi mega tu macam, ya. Dek nelo pakai guna kesempatan nak sudah pakai guna acana. Bayar kebetulan sudah kita nangka istilah seperti pengajian atau apa saja ya kegiatan. Iya roh apalan apalagi kalau ayat dibaca. Maka Nabi man ta'allam ayatan min kitabillah khairul laka min an tusalliya mi'ataraka. Nah niga nak tahu ya mak guru saya di ayat dikurangi saya di ayat ia roh tandena nilai apa pada tumas tempaja siratu rakamnya tempaja satu ayat dia pelajari apa dia bertanda siratu rakamnya jadi ku 10 ayat dibaca 10 kali 100 rakaat 1000 rakaat apalah naroh menurut bertanda Nabi. Nah maka dari Nabi tadi hadis lain maka rakaataini qabla fajr khairun minad dunya bang. Dua rakaat riolona son pajak subuh son pajak sunnah. Nama tandai angke dan nilai nanai alido lululis dunia dengan segala isinya. Maka naruh kedua rakaat 2 rakaat lagi luar biasa. Tapi magai paling nami gak tahu. Setidek naja variasi yang paling sama madodo mitiakinan maringan itu putna dek na sepenuhnya yakinkan yang betul dia ia tu diyakini na ya ko ngalatan dek na kailo si jayu rie wondon na tu danenge ko abu semua di bawah
Nah, sahabat magai, yakin apalan namun sekedar kita duduk-duduk saja. Pada lawan hari. Kena minta, kurai masuk zaman ngaribi. Nah, tudang di masjid, nah tadi buat tuisa dari tadi itu di bolang. Sekarang duduk saja. Mau meturat-turat berzikir-zikir apa? Maka dia Nabi iya tu apalan na turat-turat mataje waktu papare ko tu masam banyak sundak mataru-taru gangkana tanah waktu. Ya mau dekari jam. Lalu ajan tadi supaya. Ndeto gaga kalau te mengaji-ngaji ari kamari ari ngala ya ari kata mapak pasti dolong atuan pada ada jamaah-jamaah itu kan apalan. Maka Nabi apalan na tu pada aku pada mondok itu persebaya sudah kita turunkan amat tamu. Maka ni kan. Inilah barangkali yang kita sampaikan. Mudah-mudahan hadis-hadis yang saya sampaikan ini menambah yakin terhadap hafalan dende kalimat-kalimat tauhid, kalimat-kalimat tasbih, kalimat-kalimat puji di Allah Ta'ala dan sebab. Ya, itu semua adalah pada dasarnya akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita dan menjadi syarat untuk memperoleh kebahagiaan dan keselamatan yang hakiki dan abadi jaya. Demikianlah kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.